Dok. Mungkin nanti kita sharing-sharing informasi itu juga nanti bisa ke depan bisa sharing-sharing informasi itu posisi-posisi street feeding. Dok, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Ini dari pertama Andin. Andin menanyakan, kalau vitamin C itu gitu cara yang pure kalau vitamin C gitu cari yang pure ya dok. Kalau setahu saya vitamin C yang ada rasa jeruknya tidak baik untuk kucing. Ini mungkin terkait dengan suplemen ya. Iya, jadi teman-teman jangan menggunakan suplemen untuk manusia ya. Hmm. Kalau misalnya kayak vitamin C seperti ini ke hewan gitu. Jadi kan sudah banyak tuh teman-teman suplemen yang available di pet store itu ya, di pet shop gitu. Itu aja yang dipakai gitu ya. Ada kan banyak ya mereknya ya gitu. Kalau saya bilang merek kan repot juga nih. Kayak Iya, gitu. dok. Tapi Siap. teman-teman bisa datang tanya suplemen apa. Jadi banyak yang bentuknya cup gitu dan ada banyak juga itu shift gitu ya. Nggak harus itu karena vitamin C kalau untuk di hewan kita preferable diberikan ini kalau kita ngomong anjing kucing ya kita memberikannya lewat intravena gitu. Dan pemberiannya juga tertentu gitu karena kondisi-kondisi tertentu ya kalau pure gitu karena ada defisiensi terutama defisiensi vitamin gitu. Nah kalau Hmm. misalnya ini kaitannya sama suplemen uh, bukan untuk uh, defisiensi ya ya itu nanti kan pasti biasanya udah campuran multivitamin sama mineral nah, itu yang bisa Hmm. digunakan gitu. Terus tadi saya sempat juga baca ada yang nanya tentang air kelapa ya. Air kelapa Iya, bisa iya. diberikan gitu ya, tapi tetap porsinya kan nggak banyak gitu. Kalau untuk anjing kucing bisa aja save aja gitu, tapi ya segala sesuatu yang berlebihan dan tidak pada porsinya kan juga pasti akan mengundang ketidakseimbangan gitu ya. Ini Andin juga menanyakan lagi nih kalau gimana kalau kucingnya banyak dok, apakah raw food seperti ayam rebus yang non preservatif gitu oke untuk diberikan untuk mungkin untuk menjaga makanannya ya? Apa Um, mau kalau jawab dok? definisi raw food kan tidak dimasak ya. Maksudnya tidak melalui proses pengolahan tertentu ya. Mungkin saya bisa dikoreksi atau enggak. Silakan dikoreksi. Tapi yang jelas kalau kalau dari itu kan rekomendasi ya. Kalau jatuhnya ya. Kalau saya sendiri sebagai dokter hewan, saya tidak merekomendasikan raw food untuk Hmm. pemberian raw food untuk uh, hewan peliharaan. Tapi lagi-lagi itu kan personal choice ya personal choice dari teman-teman sebagai pemilik hewan. Yang saya harapkan adalah teman-teman juga melakukan research ya kenapa teman-teman mau menggunakan itu dan semua pilihan kan punya konsekuensi gitu punya resiko punya pro and cons jadi ya itu personal choice dari teman-teman kalau dari saya sendiri saya tidak rekomendasi gitu saya tetap rekomendasi Hmm. kayak misalnya kalau teman-teman nggak suka dengan konsep pemberian pakan jadi yang dry food gitu itu nggak apa-apa teman-teman bisa create sendiri gitu Hmm. resepinya tapi kan teman-teman bisa memenuhi kebutuhan mineral vitamin mineral dari hewan peliharaan teman-teman gitu kalau misalnya mau bikin sendiri misalnya kalau saya juga misalnya cara di rumah juga kita masak gitu ya khusus gitu misalnya Hmm. ayam terus misalnya berasnya yang kita pakai ya beras merah gitu untuk mereka Hmm. gitu terus tambahannya ada beberapa tambahan tetap tambahan dry food gitu ya tapi porsinya tidak hanya berikan dry food gitu jadi kita memang hanya memberikannya supaya ada tercukupi kebutuhan yang kita tidak bisa dapat dari hanya misalnya daging dan nasi merah itu dari karbohidratnya itu gitu itu tuh salah satu jadi pastikan teman-teman bisa memberikan itu Hmm. kepada hewan kalau misalnya mau itu ya itu aja sih dari saya. Baik.
Jadi komposisi makanan juga emang harus balance ya dok. Maksudnya gizi-gizinya mineralnya juga harus ini ya. Dan kalau mau bikin resepi sendiri ya benar-benar teman-teman bisa meriset. Ini memang riset untuk makanan itu uh, panjang ya. Maksudnya karena kita harus ini ya senangnya apa, terusnya juga ini mau nggak dipadu-padukan begini gitu-gitu ya. Itu memang jadi perjalanan gitu ya. Sama kayak misalnya kita buat masak di rumah, ini kadang-kadang mungkin bosan atau apa gitu, variasi-variasi. Nah, itu mungkin kalau misalnya ada tips-tips khusus dari bahan-bahan apa yang mungkin menambah imun dok, yang tadi mungkin bisa sharing resepinya yang tadi dokter siapkan di sana di shelter atau di rumah dokter gitu. Jadi kalau kami ini di shelter sama ya, sistemnya kita kita masak ayam gitu atau protein tertentu yang kita dapat, misalnya kebetulan misalnya dapat donasi protein apa ya itu yang kita rebus. Kalau misalnya ada sayuran yang ada misalnya kayak wortel atau brokoli ya kita buat, terus ada karbohidratnya kita tambah dari kita bikin bubur kalau di shelter. Kalau di rumah ya kita masak nasi biasa gitu. Terus lalu juga kita campurkan dry food tersebut gitu, misalnya kayak ada merek tertentu yang kita biasa pakai ya udah itu kita campur. Jadi itu kita sudah safe bahwa mereka dapat makanan yang cukup gitu. Tapi jadi mereka bisa dipakai misalnya satu porsinya gitu ya, kita bisa di porsinya dicampur. Intinya seperti itu. Jadi mereka tetap dapat kebutuhan nutrisi yang cukup untuk mereka masing-masing. Karena nutrisi ini penting untuk ya itu tadi, untuk menghadapi segala macam serangan polusi-polusi tersebut ya dok. Karena kita sendiri aja kalau makanannya nutrisinya ini udah langsung batuk, pilek, itu udah gampang banget itu. Iya, Nah, kalau misalnya gimana dok? sudah sering saat ini aja kan kasusnya banyak sekali flu, saking pernapasan radang, tenggorokan gitu ya. Ya itu terjadi sekali gitu. Apalagi dengan kita tidak memperhatikan pola makan kita, seratnya kurang gitu. Makanya ini terus kayak junk food terus, lalapan terus, gorengan terus, sayurnya nggak ada, seratnya apalagi kacang-kacangannya nggak cukup gitu. Sedangkan kalau kita ngomong di manusia, seratnya, kebutuhan serat kita lebih tinggi malah kan. Gitu. Dok, kalau pengalaman dokter atau mungkin dokter punya informasi kalau di luar tuh gimana ya kalau terkait dengan menangani polusi udaranya tersebut, ataupun mungkin bagaimana untuk menghindari terjadinya polusi udara gitu dok? Mungkin punya pengalaman atau ya, informasi. Kalau sebenarnya apa yang terjadi itu kan sama terjadi dengan kota-kota besar lainnya ya, yang mereka hadapi gitu ya. Kalau ingin kita tidak terdampak ya keluar dari daerah yang tidak terdampak gitu, kita meminimalisir ini. Tapi sebenarnya ini tugas tanggung jawab bersama-sama ya, untuk bagaimana kita juga masalah ini nih bukan cuma masalah masyarakat harus, kita juga harus ini kan core beliefs kita bahwa kita harus tetap menggunakan kendaraan pribadi untuk mobilisasi gitu ya. Ada sense of privilege di situ kalau misalnya kita pakai kendaraan pribadi instead of kita menggunakan kendaraan umum. Terus juga masalah keamanan public transportation itu kan juga penting. Jadi sebenarnya masalahnya itu dots-nya tuh banyak gitu. Jadi yang harus dibenahi bagaimana keamanan dan keamanan plus juga paradigma shifting dari penggunaan public transport itu baik loh. Misalnya ya itu kan kalau di Eropa itu sangat bagus ya. Awareness-nya, kita ambil contoh Belanda misalnya, sangat bagus untuk awareness dari penggunaan
public transportation gitu. Dan lainnya juga belief system, core belief dari masyarakatnya bahwa penggunaan itu lebih baik. Terus juga selain bicara tentang keamanan dan availability-nya public transportation, juga ada dukung sama pajak kendaraan gitu. Pajak kendaraan dibuat cukup signifikan itu biayanya. Lalu selain pajak kendaraan, juga sistem parking ya. Parking system mereka gitu kan juga cukup mahal. Kalau kita bicara di Eropa, di Amerika misalnya. Nah itu kan jadi membuat orang untuk berpikir lagi untuk menggunakan kendaraan pribadi gitu ya, untuk mobilisasi sehari-hari. Nah kita kan lagi bicaranya sehari-hari, kecuali kalau mereka biasanya mempunyai itu kalau untuk mereka untuk pergi jauh, ya bukan untuk aktivitas sehari-hari mereka ini. Itu jadi harus ada regulasi, harus ada raising awareness untuk masyarakat untuk berubah itu, dan ya kaitannya sih banyak gitu ya, dari perlu regulasi, perlu tekanan public yang lebih baik gitu. Nah itu nanti juga akan menekan sistem untuk dampak polusi udara, plus juga tata ruang kota yang lebih baik lagi gitu, dan juga regulasi mengenai dari pabrik-pabrik yang mengeluarkan ini bagaimana menggunakan material yang lebih aman untuk analisa dampak lingkungannya. Ya, berarti memang kata kuncinya adalah perubahan perilaku kita sendiri juga ya, terutama manusia ya. Perubahan perilaku dari sehari-hari maupun apa namanya dari gimana kita dalam melakukan sesuatu atau kegiatan kayak tadi pabrik-pabrik itu kan merupakan kegiatan usaha manusia, tetapi kita juga harus cari cara gimana caranya untuk mengurangi dampaknya terhadap lingkungan kali ya dok. Jadi itu menjadi kunci kita semua untuk ya semua ini bisa terhindari gitu atau minimalisasi daripada polusi-polusi tersebut gitu ya dong. Ini setuju banget terkait dengan hal tersebut. Kita sehari-harinya itu yang akan menentukan kesehatan dari kita maupun lingkungan kita, hewan ataupun ya tumbuhan itu sendiri gitu. Saya kemarin juga sempat ikut TOEFL, dan salah satu pertanyaannya itu jadi kayak pertanyaan conversation-nya itu dia itu si dosennya menceritakan bahwa CO2 itu dihirup oleh tumbuhan. Nah, terus si muridnya itu bilang, itu berarti kalau gitu tumbuhannya semakin sehat dong, kan makin besar gitu ya kan dihirup, jadi produk jadi malah jadi bagus. Iya, tumbuhannya jadi bagus, tetapi itu jadi akhirnya malah si tumbuhannya, tapi itu nutrisinya berkurang gitu katanya. Jadi memang lain sisi CO2 itu bisa dihirup atau diserap oleh tumbuhan, tapi dari sisi ini juga dia efeknya juga ada gitu, tidak maksimal lah gitu si pertumbuhannya itu sendiri gitu. Jadi secara tumbuhannya itu tidak berdampak langsung kayak langsung aman lah dihirup sama tumbuhan, tetapi tumbuhannya juga akan mempunyai mendapatkan dampak yang tidak baik juga sebenarnya gitu. Itu pengalaman saya pas kemarin tuh dengar. Jadi memang polusi udara ini agak sangat-sangat jangka panjang sebenarnya ya. Bisa jangka pendeknya kelihatan, tapi jangka panjangnya juga akan lebih berdampak lagi gitu ya dok. Itu Paling ini kalau terkait itu ya, masalah polusi udara itu kan bukan hanya CO2 aja tuh. Karena kita sebut polusi karena kan ada kandungan toksin-toksin, heavy metal toksin yang ada ada di udara gitu. Jadi nggak hanya komponen CO2 aja masalahnya, makanya disebut polusi udara. Jadi kayak makanya besar banget dampaknya, kembali ke nggak cuma di tumbuhan-tumbuhan, nggak cuma dapat CO2-nya aja nih masalahnya, tapi dapat toksinnya juga. Plus dia dapat serap kan dari air dan tanah sendiri juga terpapar dampak dari residu-residu racun ini gitu.
Jadi kena semua gitu. Jadi nggak ada sama sekali yang benefit dari man-made disaster. Jadi terakumulasi ya dok, dari udara juga, dari air juga, dari mineral yang mungkin juga ada tercampur dengan heavy metal tadi ya. Wah ini memang harus jadi perhatian kita semua ya dok. Tidak bisa ya pemerintah oke, dia harus regulasi, tetapi kita utamanya juga merubah perilaku kitanya sendiri sebagai manusia. Apa namanya yang kayak kemarin sempat juga ngobrol saya sama teman saya tuh. Ya Pak Dok? Ya memang harus sama-sama itu saya bilang gitu. Kayak kita harus terapkan sistem holistic approach gitu ya. Pendekatan yang holistik gitu. Karena kita tetap butuh pemerintah, tapi kita juga butuh awareness, terus juga bangun kalau ada regulasi tanpa ada implementasi kan juga sama aja gitu ya. Terus tidak ada behavior change dari human behavior change ya juga sama aja. Gitu. Jadi memang ini semua harus jalan nih sama-sama nih, holistic approach yang kita harus lakukan. Jadi teman-teman aktivis misalnya lingkungan gitu ya untuk terus propose gitu bagaimana analisa dampak lingkungan dan apa nih solusi yang bisa dipakai gitu ya. Kalau misalnya kita bekerja dari negara yang sudah bisa selamat nih dari dan bisa menanggulangi kondisi air polutannya itu. Nah, apa yang bisa dipakai dan terapin di sini sesuai dengan kebijakan lokal kita, kondisi budaya kita lokal itu ya, sistem kita gitu. Ya relate juga sama mungkin sampah atau misalnya konsumsi yang kita gunakan ya. Kayak kemarin saya lihat di TikTok itu video membandingkan antara sampo yang botolan sama sampo sasetan gitu. Pas ditumpahin gitu, ternyata banyakan yang sasetan dibandingkan yang botolan. Padahal kalau di itunya sama gitu ya. Tapi dampak dari si sampahnya itu lebih sulit yang sasetan karena dia kecil dan sulit di daur ulang gitu. Dan mereka pasti akan selalu produksi yang sasetan karena kita yang ada demand-nya gitu ya, ada pasarnya. Jadi ini juga circle-nya itu tadi sampaikan dokter ya, memang harus kita sama-sama melihat circle yang seperti ini kita bisa kurangi atau bisa bahkan kalau putus mencari alternatif-alternatif lain gitu ya untuk mengurangi dampak-dampak polusi yang ya kalau di sini kita angkat isunya adalah udara, tetapi ternyata sebenarnya dari udara itu kalau di root cause-nya itu tadi ya kayak pembakaran dari sasetnya tadi atau yang produksi dari pabrik membuat packagingnya tersebut gitu, ataupun memprosesing daripada ya sampo itunya sendiri gitu. Kalau kemarin sih sempat lihat-lihat juga udah mulai banyak alternatif lah untuk pembersih pembersih sabun ataupun sampo gitu yang lebih ekologis gitu ya, lebih natural gitu. Itu kayaknya juga memang relate semua ya dok, holistik tadi ya. Ya, sebenarnya ini ya Mas, itu juga sekarang tuh kalau ini seru nih kalau kita bisa sebenarnya tambah satu lagi tuh narasumbernya dari teman-teman aktivis lingkungan ya. Karena kayak sekarang nih sistem kebijakan bahwa dilarang menggunakan plastik ya untuk di waralaba supermarket di pasar gitu ya, kebijakan itu akhirnya orang akhirnya dari pihak sana supaya juga karena nggak ada human behavior change-nya gitu, orang jadi dari supermarket akhirnya mau menyediakan tote bag gitu, tote bag yang terus akhirnya orang belanja juga kan, beli pakai itu, nggak bawa dari rumah sendiri, jadi kayak oh ya sudah ada dari tokonya nih disediakan, jadi beli lagi setiap ini akhirnya numpuk juga sampah dan itu juga sama susah diurainya gitu. Jadi sebenarnya kayak ini kebijakan yang kita ini perlu, terus juga behavior change sama seperti kalau kita ngambil contoh ini kayak campaign yang kita jalankan di Jaan, ada Dog Meat Free Indonesia. Kita case-nya itu kan juga ini kan kita fokusnya di perdagangan ya, perdagangan daging anjing. Perdagangan daging anjing ini ada karena ada demand kan gitu. Tapi kita juga bagaimana bisa ini melakukan disrupsinya itu, melakukan perubahannya itu kan kita butuh disrupsi di cycle-nya itu.
Nah, kita nggak bisa cuma satu fokusnya hanya di minta kita pemerintah untuk bikin regulasi. Tapi kalau kita nggak ada bagaimana kita terus tetap edukasi si masyarakat untuk ayo convert mereka core belief systemnya mereka untuk di-convert supaya tidak konsumsi sehingga demand-nya turun. Nah, kayak gitu. Jadi terus ada regulasi masalahnya, sudah ada regulasi yang keluar tapi nggak ada implementasinya, nggak ada sosialisasinya, kan sama juga gitu. Jadi makanya di campaign kita gunakan ya bagaimana itu holistic approach itu beneran jalan. Kita harus ada regulasi, tetap ada, tapi regulasi harus ada implementasi. Implementasi butuh sosialisasi. Jadi harus gandeng teman-teman jurnalis, teman-teman media gitu untuk sosialisasi besar, sosialisasi massal. Terus bagaimana kita juga raising awareness juga bertahun-tahun ini itu prosesnya, tapi ya kita harus jalan supaya dan sudah semakin banyak gitu ya, saat kita juga berapa kali melakukan survei dibantu lembaga survei, terus juga kita juga ngobrol sama teman-teman di lapangan gitu ya, teman-teman yang ikut gerakan kita ya, kan kita basicnya juga grassroots gitu. Kita tanya ya semakin banyak perubahan gitu ya, terutama di generasi-generasi muda gitu. Jadi gerakan 13 tahun ini ya jadi tidak sia-sia gitu. Tapi memang continue terus begitu untuk bisa melakukan suatu perubahan. Ya, ini perjuangannya masih perlu rame-rame, perlu sama-sama, dan nggak bisa berhenti, dan nggak bisa setengah-setengah, karena kalau lihat itu dari sisi sini kita jalan, yang sini belakangan atau tertinggal juga, akhirnya kadang-kadang nggak ketemu ya. Tapi mau nggak mau tetap didorong supaya tujuan kita tercapai, yang awareness tersebut. Ini perjuangannya kita, kalau bisa sih teman kita ngajak teman-teman lebih banyak lagi ya peduli dan edukasi ini, mungkin dari kecil ya Dok, dari anak-anak itu udah diedukasi, udah memang gak tahu ya kurikulum yang terakhir itu apakah sudah masuk ya Dok ya, misalnya masalah-masalah apa namanya lingkungan ataupun animal welfare itu sendiri. Kemarin kan cepat tuh kita masukin ke dalam, diusulkan ya dari animal welfare ke kurikulum itu Dok. Ya itu kita sih tetap dorong ya untuk bisa masuk gitu, paling nggak di Jakarta dulu gitu ya. Dan kita sih Semarang juga lagi kita proses gitu. Jadi ya kita harapannya sih besar sekali untuk bisa ini integrasi. Kalau misalnya dari ke dinas, maksudnya ke kurikulumnya itu sendiri kan ke Kementerian Pendidikan gitu ya Dok. Itu udah pernah juga masuk ke situ Dok, untuk yang mengenai animal welfare ataupun yang tentang lingkungan ini Dok. Pernah diajukan ya? Sudah pernah ajukan, sudah pernah dulu juga tim pernah datang juga untuk audiensi gitu ya. Tapi kembali lagi yang sama ya, Kementerian Pendidikan segalanya itu juga kita harus dorong gitu. Terus kayak dilihat dari urgensinya kan, bagaimana masyarakat menyikapinya. Kalau masyarakat banyak gitu yang ngedorong juga gitu, terus banyak perhatikan dari multi stakeholder, ya pasti akan lebih cepat gitu untuk direalisasi gitu ya. Seperti revisi KUHP nih. Revisi KUHP itu kan juga cukup perjalanannya, dan hingga akhirnya disetujui bulan Januari lalu dan bisa diimplementasikan tahun 2026 ya. Jadi ya itu prosesnya harus terus didorong, dan masyarakat merasa dan pemerintah juga, terutama yang pusat, merasa ini ada urgensi. Ya, ya emang harus dikawal ya Dok. Gitu-gitu. Kadang-kadang mereka tuh udah ketimpa dengan urgensi lain, hal-hal lain yang itu yang kadang-kadang pemerintah kan skip atau itu ya. Aspek ya Mas Rizka juga berbicara dari sisi pemerintah gitu kan, bisa banyak gitu, dan kita sebagai masyarakat tapi juga LSM juga sangat-sangat sadar gitu bahwa itu tanggung jawab dan bebannya sangat banyak dan sangat banyak. Nah itulah makanya kita butuh sinergi dan kolaborasi yang positif gitu ya, gimana kita bisa ngasih jalan sama-sama untuk ngasih solusi
nggak hanya mengkritisi saja tanpa solusi. Ya benar-benar kita sama-sama jalan bareng karena memang sinergi dari semua pihak multi stakeholder itu jadi penting, tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Kayak polusi udara ini juga kan, misalnya WFH-nya cuma dari satu institusi saja gitu kan, atau misalnya ada kemarin upaya dengan apa penyebaran air dengan apa butiran-butiran atau air mist gitu ya, water mist itu juga kalau sendiri-sendiri ya tidak mungkin gitu ya langsung kerasa gitu. Memang harus semua juga harus bergerak dan tidak ada satupun sebenarnya nggak bisa kayak ya sebenarnya kayak kerja kelompok, nggak bisa cuman satu dua orang yang ngerjain, harus semuanya kalau bisa ngerjain. Jangan ada yang apa namanya numpang ini aja nih, kerja kelompoknya harus semuanya kerja gitu. Iya dok. Mungkin kalau dari apa segala macam yang isu yang terkait dengan polutan ini atau polusi udara ini, berarti memang kata kuncinya kita juga pertama situasinya sama. Kita dan hewan itu sama. Jadi kalau itu pasti akan berdampak baik langsung maupun secara jangka panjang ya. Dan ini polutan isinya itu bermacam-macam. Ada yang tadi tinggal ada hanya CO2, tetapi juga ada muatan-muatan yang mungkin kimiawi maupun muatan logam gitu ya. Dan itu sangat bahaya dan mungkin saat-saat ini yang bisa secara dilakukan yang sudah yang seperti kayak COVID kemarin ya, paling meminimalisir kegiatan di luar kalau tidak ada khusus ataupun pakai masker kali ya dok. Terusnya juga kira-kiranya kalau memang posisinya lagi tidak baik gitu kan, mungkin sambil monitor-monitor ada sekarang udah mulai banyak untuk deteksi ya, deteksi apa namanya tingkat kualitas udara yang macam-macam dan tapi memang secara apa ya resminya memang dari Kementerian LHK ya, Kementerian LHK untuk informasi tersebut gitu. Tapi mungkin sebagai alternatif atau apa namanya tempat-tempat lain yang mungkin tidak tercukupi gitu ya sensornya, mungkin juga bisa di tempat-tempat lain. Kebetulan saya juga ini dok, kita lagi ada sama teman-teman ada startup juga namanya Data Biota. Jadi kita pakai bioreaktor itu menggunakan apa namanya prinsip yang ada di laut, mikroalga. Itu menyerap udara polutan-polutan tersebut itu dan kalau purifier kan hanya membersihkan ya, disaring gitu ya dok. Nah kalau ini diserap terus nanti di mikroalga itu berfotosintesis untuk menghasilkan oksigen dok. Gitu. Jadi tidak hanya menyaring, tetapi juga menghasilkan oksigen. Dan kita sama teman-teman itu lagi buat penelitian bagaimana itu hasilnya pun dari hasil fotosintesisnya si mikroalga dengan dia menyerap bisa menyerap mungkin bisa membantu pohon ya, itu hasilnya juga bisa dijadikan ini pakan dok, pakan nanti. Pakan kita jadi makan dan juga bisa kalau misalnya dapat yang kita dapat yang bagus itu bisa jadi spirulina. Nah, spirulina itu ya buat kesehatan juga tuh. Dan ini sudah ada juga teman-teman ini lagi coba mengembangkan bagaimana si hasil dari penyerapan mikroalga ini juga nanti buat pengobatan kanker. Dan yang mudah-mudahan nih ini kita bisa temukan secara formulanya dan ini lagi masih diproses nih dok. Nanti kita sharing-sharing lagi yang terkait ininya bagaimana mikroalga ataupun data bioreaktor ini yang bisa bantu menyerap polusi udara. Nanti kami sharing juga ke dokter dan mungkin bisa sambil di daerah-daerah misalnya tempat dokter yang sulit untuk misalnya menaruh pohon gitu ya. Nah itu nanti bisa sebagai membantu menggantikan pohon. Bukan membantu menggantikan pohon, bantu pohon di mana tempat-tempat yang tidak bisa ditempatin pohon. Gitu dok.
Mungkin itu dari saya. Mungkin dokter ada closing statement. Closing statement dari saya sih, teman-teman bisa supaya kita jadi, karena pemilik hewan yang kita bicara tentang hewan hari ini, teman-teman punya tanggung jawab besar nih gitu ya, sebagai pemilik hewan. Jadi kita harus jadi pemilik hewan yang bertanggung jawab, dan kita juga pastikan apa yang kita berikan sesuai dengan kebutuhannya hewan-hewan masing-masing kita. Terus juga untuk teman-teman yang melakukan street feeding itu tetap kita sangat apresiasi, dan juga teman-teman tetap lakukan, dan juga lakukan bersama dengan program sterilisasi. Jadi supaya sangat efektif dalam meningkatkan kesejahteraan hewan, untuk terutama hewan-hewan yang tidak memiliki rumah dan yang ada di jalanan. Itu aja dari saya. Siap, siap. Terima kasih dokter. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari live IG hari ini, dan mungkin juga nanti bisa didengarkan kembali ya dok di streaming Animal Welfare, dan nanti kita juga di sini juga mengharapkan semuanya bisa bersama-sama bersinergi dalam mengatasi permasalahan yang kita hadapi sama-sama, yaitu polusi udara ataupun polusi-polusi yang lain. Jadi perilaku kita juga kita harus coba rubah untuk menjadi lebih baik lagi, untuk lebih ke depannya secara keberlanjutan atau sustainable. Terima kasih sekali lagi Dr. Mary dan teman-teman yang sudah hadir, sudah mengikuti ini dan menyimak. Semua sehat selalu, dan mungkin kalau siapa tahu ketemu di IPE, di Bubu di booth A16 sama Adi Animal Defender Indonesia. Terima kasih dok, sekali lagi dok. Sampai jumpa kembali. Terima kasih Mas Rizka, terima kasih Terima semua kasih. teman-teman.